Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna Dewi Syukurahma dengan NIM A1A3 25001 dari kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang terkait tentang menjelaskan atau menganalisis sebuah artikel. Artikel saya yang pertama yaitu berjudul tentang kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia yang dianalisis melalui teori sosiologis dan teologis terhadap struktur ketidakadilan. Penulisnya yaitu oleh Henry Saksti, Jurnal Teologi Pondok Daud. Artikel ini membahas tentang bahwa kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia itu bukan hanya disebabkan oleh kemalasan atau kesalahan seorang individu, teman-teman, tetapi juga disebabkan oleh struktur sosial yang tidak adil. Nah, penulis itu menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan akses yang sama seperti akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi. Nah, di dalam artikel ini menjelaskan adanya hubungan antara kemiskinan dan ketimpangan. Nah, bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu belum tentu dapat mengurangi kemiskinan, teman-teman. Tapi apabila hasil pembangunannya itu hanya dinikmati oleh beberapa orang saja, bukan tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat. Nah, dalam artikel ini juga menjelaskan bahwa memberikan sudut pandang yang menarik karena dia menggambarkan ilmu kemiskinan ini atau permasalahan kemiskinan dan ketimpangan ini ia kaitkan secara sosiologis dan teologi. Nah, di mana menawarkan nilai-nilai moral sebagai dasar untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat tersebut. Nah, di dalam artikel tersebut juga menjelaskan ada beberapa permasalahan yang dapat kita kulik atau saya analisis. Yang pertama yaitu adalah ketimpangan distribusi sumber daya. Artinya di sini, teman-teman, dijelaskan bahwa ada sebagian masyarakat yang bisa memiliki akses atau menggunakan akses lebih besar terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah, sedangkan ada sebagian masyarakat yang tidak dapat merasakan hak tersebut, tidak dapat merasakan akses tersebut, yang dimana mereka tidak memiliki penghasilan tetap atau bisa disebut sebagai masyarakat miskin. Nah, yang kedua itu adalah tingginya pengangguran. Di sini artinya, teman-teman, tingginya pengangguran itu disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan banyak masyarakat itu tidak memiliki penghasilan yang cukup atau tidak memiliki penghasilan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, artikel ini itu memberikan pemahaman kita bahwa ternyata pemerintah dan masyarakat itu harus bekerja sama dalam mengatasi kemiskinan karena masalah ini juga tanggung jawab bersama. Nah, dari artikel ini juga seharusnya itu peneliti harus diperkuat dengan data lapangan, yang dimana data lapangan itu menjelaskan tentang kondisi masyarakat miskin dapat digambarkan secara lebih nyata. Seperti yang saya analisis terhadap isi tersebut tadi, dapat disimpulkan bahwasannya kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia itu merupakan masalah yang bersifat struktural dan multidimensional karena diperlukan kebijakan yang adil dan juga pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Di sini akan menjelaskan terkait analisis artikel yang kedua, yaitu tentang judulnya efektivitas kebijakan sosial dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan angka kemiskinan, yang ditulis oleh Aris Sarjito. Nah, di dalam artikel ini itu menunjukkan bahwasannya keberhasilan pengentasan kemiskinan itu tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi saja. Walaupun ekonomi itu tumbuh, tapi kemiskinan itu tetap bisa terjadi jika hasil pembangunan hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu saja, teman-teman. Nah, di dalam artikel yang saya baca ini, yang saya analisis, ditulis oleh Aris Sarjito, menjelaskan bahwa kebijakan sosial itu harus menyentuh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Nah, jadi dasar pemikiran ini bisa kita lihat bahwasannya pembahasan mengenai
kelompok rentan dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Jadi di sini memberikan pemahaman kepada kita, memberikan kita dasar pemikiran bahwasannya adanya kelompok rentan dan juga pendapatan di Indonesia itu ternyata tidak merata ke seluruh daerah. Tanya di dalam analisis artikel ini ada masukan atau saran yang pertama, bahwasannya dapat menambahkan data terbaru mengenai angka kemiskinan agar hasil penelitian itu lebih relevan dengan kondisi saat ini. Dan yang kedua, seperti kita bisa argumen yang kita berikan atau pernyataan yang kita berikan itu dapat lebih kuat jika terdapat contoh program pemerintah yang diterapkan untuk mengurangi kemiskinan di daerah tertentu. Dan yang ketiga, seperti dapat kita lengkapi dengan wawancara secara langsung oleh masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin, penerima bansos, sehingga hasilnya itu lebih nyata. Nah, dari analisis ini, dari hasil-hasil isi dari artikel itu tadi, bisa kita munculkan sebuah solusi. Seperti yang pertama, kita bisa memberikan solusi seperti melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah. Artinya di sini pemerintah itu perlu meningkatkan pembangunan di daerah yang masih tertinggal agar kesenjangan wilayah itu dapat dikurangi. Dan yang kedua, seperti peningkatan pembangunan pendidikan dan pelatihan kerja. Artinya di sini masyarakat itu harus diberikan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dari analisis artikel ini dapat disimpulkan bahwasannya efektivitas kebijakan sosial dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, budaya, politik, dan wilayah, dan lain sebagainya, sehingga keberhasilan program pengentasan kemiskinan ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang diberikan, tetapi juga ketepatan sasarannya, pemerataan pembangunannya. Sini saya akan menjelaskan sebuah artikel atau saya menganalisis artikel yang berjudul Tantangan dan Strategi Penanganan Kemiskinan Struktural dalam Mewujudkan Pembangunan Sosial yang Inklusif, yang ditulis oleh Elga Dimas, Randi Pratama, dan Isharun, yang pada tahun 2024 sampai 2025. Nah, di dalam artikel ini itu memberikan penjelasan yang sangat lengkap mengenai penyebab kemiskinan struktural di Indonesia. Jadi, pembahasannya itu tidak hanya membahas kemiskinan dari sisi ekonomi saja, teman-teman, tapi juga dari sisi pendidikan, sisi kesehatan, dan juga tata kelola pemerintahan serta infrastruktur dan partisipasi masyarakat. Dalam analisis artikel ini terdapat permasalahan yang dibahas, yaitu seperti yang pertama, pendidikan yang tidak merata. Nah, artinya di sini masyarakat miskin itu masih kesulitan, teman-teman, untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dapat dikaitkan dengan penjelasan saya di awal tadi, itu tidak jauh beda. Bahasanya pendidikan itu tidak merata, di mana masyarakat tidak bisa mendapatkannya. Dan yang kedua, akses kesehatan yang belum optimal. Artinya di sini, teman-teman, banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Yang ketiga yaitu ketimpangan kekayaan. Artinya di sini sebagian besar sumber daya ekonomi itu masih dikuasai oleh kelompok tertentu. Dan yang keempat adalah pengangguran dan pekerjaan informal. Artinya di sini masyarakat miskin itu masih banyak bekerja dengan pendapatan yang serabutan atau dengan pendapatan yang tidak menentu. Pandangan saya terhadap artikel ini, di isi analisis artikel ini, bahwa saya setuju bahwasanya kemiskinan itu memang tidak selalu nih terjadi karena kurangnya usaha individu, tapi juga banyak masyarakat yang sudah terjadi atau masyarakat yang sudah bekerja dengan keras tetapi tetap miskin atau tidak mendapatkan haknya. Itu dikarenakan akses segala fasilitas dari pemerintah yang terbatas dan juga tidak didapatkan. Analisis artikel ini menurut saya artikelnya dapat diperkuat jika dengan data lapangan atau wawancara langsung dengan masyarakat miskin. Lalu penulis dapat menambahkan studi kasus dari daerah tertentu agar pembaca itu lebih mudah memahami bentuk kemiskinan struktural yang terjadi itu seperti apa di Indonesia. Oh, ternyata memang ada seperti ini, seperti itu. Nah, terkait artikel ini bisa ditetapkan solusi seperti yang pertama, pemerataan pendidikan. Nah, artinya di sini pemerintah itu perlu
meningkatkan kualitas sekolah dan akses pendidikan di daerah tertinggal. Nah, yang kedua, seperti perbaikan layanan kesehatan, di mana distribusi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan itu harus lebih merata. Nah, berdasarkan artikel ini, itu kemiskinan struktural itu merupakan masalah yang muncul akibat ketimpangan sistematik. Artinya di sini baik dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, strategi penanganan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, seperti melakukan reformasi kebijakan, terus adanya pemerataan pembangunan. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.